Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah pada saat ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas kemurahan kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang menjadi ayat pokok saya adalah di ayat yang ke-5, Saudara. Demikian firman Tuhan. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan tulus hati dan dengan tangan yang suci. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada saat ini saya beri judul tulus hati. Di sini menceritakan bagaimana Abraham ketika dia melangkah kaki dari satu kota ke satu kota, tibalah dia di satu tempat di antara Kades dan Syur, dan ia tinggal dan menetap di sebuah kota yaitu Gerar sebagai orang asir. Dia tinggal sebagai orang asing, tentunya dia merupakan seorang pendatang, Saudara. Ketika dia datang, dia bertemu dengan seorang raja Gerar saat itu yaitu Abimelek. Ketika dia bertemu Abimelek, dia tidak mengakui Sarah itu sebagai istrinya, melainkan saudaranya. Sehingga Abimelek ini dia berniat untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Secara tanda kutip kita bisa melihat bahwa tindakan Abimelek ini adalah tindakan yang benar dan dia tidak mengetahui kalau Abraham ini berbohong. Ketika dia hendak mengambil Sarah sebagai istrinya, yang bisa kita pelajari dan yang utama adalah dia melakukan dengan tulus hati, Saudara. Seperti ayat yang sudah kita baca, dia melakukan semuanya dengan tulus hati. Abimelek ini melakukan semuanya dengan tulus hati, dengan ikhlas. Karena apa? Karena Abraham melakukan sebuah kebohongan di dalamnya. Di sini kita bisa belajar bagaimana tulus hati yang dilakukan oleh Abimelek belum tentu tulus hati yang benar di hadapan Tuhan. Allah kemudian datang dalam hidup Abimelek melalui sebuah mimpi dan Allah menegurnya supaya jangan sekali-sekali menyentuh Sarai sebab itu adalah istri Abraham. Karena kalau dia menyentuh Sarai sebagai hubungan suami istri, maka Abimelek akan mati. Demikian juga ketika dia sudah mendengar dan mengetahui mimpi itu, maka Abimelek berkata kepada Tuhan, "Aku melakukan semuanya ini dengan tulus, ikhlas, dan juga dengan tangan yang suci." Hal yang utama yang bisa kita pelajari adalah belajarlah jadi orang yang tulus ikhlas, tetapi harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketulusan hati bukanlah perkara mudah untuk dilakukan, saudara. Ketulusan hati juga tidak dihasilkan dalam waktu semalam saja. Dibutuhkan waktu dan serangkaian peristiwa kehidupan untuk melatih kita menjadi pribadi yang tulus hati terhadap sesama. Kita belajar dari Abimelek saat ini, belajarlah jadi orang yang tulus hati kepada sesama. Siapapun itu, jangan pandang bulu, jangan pandang dia orang mana, jangan pandang dia dari suku apa, dan lain sebagainya. Tetapi jadilah orang yang tulus hati. Maka Tuhan akan menilai kerendahan hati kita dan ketulusan hati kita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, mengajari kami bahwa setiap anak-anak Tuhan harus hidup dengan tulus hati kepada sesama. Mari tanamkan firman-Mu, Roh Kudus bantu kami, supaya kami bisa dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan melangkah di hari yang baru, Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.